Menantu super sang dewi. Bab 56 saya ingin mereka dikutuk. Siapa kamu? Betapa tidak berperasaannya kata-kata ini. Su Yan merasa sangat kecewa. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan berkata, "Nenek, ini aku, cucumu Su Yan." Apakah aku punya cucu perempuan bernama Su Yan? Nyonya Tua Su melihat ke kedua sisi dia dengan terkejut. Anak-anak dan cucu-cucunya. Sepertinya tidak. Aku tidak ingat pernah punya satu pun. Siapa yang begitu tidak tahu malu sampai datang dan mencoba menjalin hubungan dengan kita? Su Zangyang, Su Gang, dan yang lainnya bertanya dengan keras. Su Tai ragu-ragu sejenak dan berbisik, "Ibu, dia adalah putri saudara keempat, apakah ibu sudah lupa?" Begitu. Dia mengatakan ini, beberapa anggota keluarga Su melotot tajam ke arah Su Tai. Nenek itu juga melirik Su Tai, mendengus, dan berkata ringan, "Oh, sepertinya aku ingat. Itu kamu. Gadis, ada apa denganmu di sini?" "Nenek." Su Yan berlutut di tanah. Dia jatuh ke tanah dan menangis, "Tolong kasihanilah ayahku. Apapun yang terjadi, dia adalah putramu." "Oh, apa yang terjadi pada Guang? Apa yang terjadi?" Nyonya Su tetap tenang. Tanyanya perlahan. "Nenek, kau tahu segalanya. Ayah telah ditangkap karena dugaan penipuan komersial. Jumlah puluhan juta, jika terbukti, cukup baginya untuk dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nenek, tolong biarkan dia pergi. Tolong selamatkan aku." "Safe, dia," kata Su Yan dengan mata merah dan air mata. "Oh, kakak keempat pergi menipu uang," kata Su Bei sambil tersenyum. "Bukankah saudara keempat cukup jujur? Mengapa dia melakukan penipuan?" Cek 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 cek, aku benar-benar tidak menyangka bahwa saudara keempat akan begitu berbahaya. Itu benar-benar menunjukkan bahwa hati orang-orang dipenuhi dengan informasi palsu. Su Hui menggelengkan kepalanya dan mencibir. Su Tai tidak mengatakan apapun. Nyonya Tua Su menyipitkan matanya, "Xiao Yan, apa maksudmu? Ayahmu dicurigai melakukan penipuan komersial, itu urusannya, mengapa kamu datang kepadaku?" "Nenek, apakah kamu begitu tidak berperasaan?" Su Yan marah. Dia tidak meminta Nyonya Tua Su untuk menyerahkan diri, tetapi setidaknya dia harus maju untuk memohon belas kasihan agar kasusnya tidak dianggap terlalu serius. Akan tetapi Nyonya Tua Su tampak sama sekali tidak peduli. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan seorang ibu? Tidak berperasaan. Su Yan, apakah kamu berani mengatakan kami tidak berperasaan?" Su Meixin berkata dengan dingin, "Apakah kamu masih ingat sikap suamimu di awal?" Nenek bahkan menundukkan wajahnya untuk memintanya menandatangani, "Tapi apa tentang dia? Jika kamu tidak menandatangani, karena keluargamu sangat tidak berperasaan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan bahwa nenek tidak berperasaan sekarang? Tapi, ayahku adalah anakmu, dia adalah kerabat terdekatmu." Su Yan berteriak putus asa, "Kamu masih orang-orang." Begitu dia selesai berbicara, Nyonya Su turun dari kursi dengan marah, berjalan beberapa langkah ke Su Yan dengan tongkatnya, dan mengangkat tangannya yang kering untuk menamparnya. Tanpa keraguan sedikit pun. Wah! Terdengar suara renyah. Ada bekas telapak tangan berwarna merah di wajah Su Yan yang cantik dan halus. "Bajingan! Siapa kau? Beraninya kau memberiku pelajaran? Keluar dari sini!" Teriak Nyonya Su tua dengan marah. Mata Su Yan memerah karena marah, dan dia menatap Nyonya Tua Su dengan gigi terkatup. Kemudian dia tiba-tiba berdiri dan hendak pergi. Namun saat sedang berjalan, Su Meixin tiba-tiba menjulurkan kakinya. "Engah!" Su Yan terkejut dan terjatuh ke tanah. "Oh! Apa kau begitu ceroboh? Apa kau tidak punya mata saat berjalan?" Su Meixin mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada menghina. Wajah Su Yan dingin dan matanya pucat. Dia menatap lutut dan lengannya yang memar, berdiri tanpa berkata apa-apa, dan terhuyung-huyung keluar dari rumah tua keluarga Su. "Bah! Apa-apaan ini?" gerutu Su Zhen. "Kau menandatangani kontrak dengan aura superioritas sebelumnya, dan sekarang setelah sesuatu terjadi, kau masih punya keberanian untuk memohon bantuanku. Haha, dasar bajingan. Keluarga ini pantas mati. Kenapa keluarga Su kita punya orang-orang aneh seperti itu?" Anggota keluarga Su mengutuk. Nyonya Tua Su menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, "Cukup." Kebisingan di tempat kejadian segera berhenti. "Abe. Ibu. Bagaimanapun juga, Aguang adalah anakku. Dia bisa disalahkan, tetapi dia harus dikurung selama beberapa tahun. Jangan jadikan hukuman seumur hidup. Jangan khawatir, Bu. Aku punya caraku sendiri," kata Su Bei sambil tersenyum. "Nenek, jangan merasa bersalah. Keluarga merekalah yang membuat kita seperti ini. Sekarang mereka harus bertanggung jawab," kata Su Meixin sambil tersenyum. "Ya." Nyonya Tua Su mengangguk, dan sekilas cahaya bersinar di mata tuanya yang keruh. "Selama ini tercapai, kesulitan yang dihadapi keluarga Su kita akan berakhir.
Saat itu, dengan dana dan koneksi yang kita miliki, tidak akan sulit bagi keluarga Su kita untuk bangkit kembali. Saat itu, Aguang akan tahu alasan sebenarnya di balik keputusan ibu dan saya. Apakah ada yang salah dengan itu? Perilakunya yang bodoh sungguh menggelikan. Bu, mari kita makan mie umur panjang. Klik. Lin yang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia melirik sepatu-sepatu yang berserakan di pintu dan mengerutkan kening. Zhang Qingyu tidak ada di rumah, jadi Su Yan sendirian di rumah. Namun, bahkan di pintu masuk, Lin yang mendengar suara tangisan pelan yang datang dari kamar Su Yan. Dia ragu sejenak, lalu membuka pintu dan masuk. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Su Yan menyeka air mata dari sudut matanya dengan panik dan berkata sambil memiringkan kepalanya. Ruangan itu cukup gelap. EBCP. Tetapi Lin yang masih melihat bekas tamparan di pipi Su Yan dan goresan di lengannya yang putih. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengulurkan tangannya untuk memegang dagu Su Yan, lalu menekankan tangan besarnya di pipi Su Yan dan membelainya dengan lembut. Napas Su Yan tercekat dan dia ingin melawan, tetapi setelah beberapa saat, dia merasakan aliran hangat datang dari telapak tangan Lin Yang. Bengkak di wajahnya segera menghilang dan dia merasa sangat nyaman. Dia memejamkan mata dan diam-diam menikmati perasaan aneh itu. Siapa yang melakukannya? Lin Yang bertanya dengan tenang. Su Yan tidak mengatakan apapun. Kau pergi ke keluarga Su, kan? Lin Yang bertanya lagi. Su Yan mengerutkan bibirnya pucat dan sedikit gemetar. Akhirnya, dia melemparkan dirinya ke pelukan Lin Yang, tubuh halusnya gemetar dan dia mulai terisak-isak. Lin Yang tertegun sejenak, lalu memeluk Su Yan dan menepuk punggungnya dengan lembut. Dia telah menanggung begitu banyak hal selama bertahun-tahun. Banyak sekali keluhan dalam hatinya, tetapi tidak ada tempat untuk mencurahkannya. Pada saat ini, dia tidak tahan lagi. Dia hanya ingin memeluk seseorang dan menangis, seolah-olah menemukan seseorang untuk diandalkan. Perlahan, Su Yan tertidur lelap. Lin Yang menutupkan cangkir untuknya, mengobati luka di lengannya, dan kemudian mengangkat telepon. Tuan Lin. Hampir selesai. Para pengembang sudah tahu kebenaran masalah ini. Mereka akan mencabut gugatan besok, dan Su Guang akan baik-baik saja. Itu suara Ma Hai di ujung telepon. Ini tidak cukup. Lin Yang memejamkan matanya dan berkata ringan. Apa yang kamu inginkan? Besok pagi, aku akan pergi ke keluarga Su. Kamu bisa membuat pengaturan dan menelepon mereka semua. Baiklah, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan meminta mereka untuk bekerja sama denganmu. Lin Yang terdiam. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata dengan dingin. Kali ini, aku akan menghancurkan keluarga Su selamanya. Keesokan paginya, Nyonya Su yang sudah tua berjalan ke aula dengan senyum di wajahnya dan duduk. Pembantu itu segera membuat teh dan membawanya kepadanya. Nyonya tua Su sangat menikmati mencicipi teh dahongpao kualitas terbaik ini. Di masa lalu, keluarga Su tidak mampu menyewa pembantu, paling-paling mereka hanya bisa menyewa juru masak paruh waktu. Dan sekarang, rumah lama keluarga Su mempekerjakan 3 pembantu sekaligus. Kita sewa pembantu saja nanti, pikir Nyonya Su tua. Bu. Pada saat ini, Su Bei bergegas masuk dari gerbang dengan wajah bahagia dan kontrak di tangannya. Lihatlah dirimu, begitu mudah tersinggung. Kamu akan menjadi orang terpenting di Jiangcheng di masa depan. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Nyonya tua Su meletakkan cangkir tehnya dengan tenang dan berkata dengan senyum di wajahnya, apa yang terjadi? Masalah. Kenapa kamu begitu senang? Proyek-proyek itu telah disetujui. Su Bei berkata dengan gembira, dan manajer umum proyek distrik Qingshan juga telah menghubungi kami, mengatakan bahwa dia tertarik untuk bekerja sama dengan kami. Bagian selatan distrik Qingshan akan diserahkan kepada kami. Berikan kami tanggung jawab, ini proyek bernilai miliaran dolar. Apa? Wanita tua itu tiba-tiba berdiri, matanya bersinar dengan cemerlang. Apa yang kamu katakan? Benar. Orang-orang dari distrik Qingshan telah menghubungi kita. Ya, Bu, semua kontraknya ada di sini. Kata Su Bei dengan gembira. Bagus. Keluarga Su kita akhirnya akan bangkit, haha. Wanita tua itu gemetar dan tertawa terbahak-bahak. Selama kita menyelesaikan proyek ini, semua yang ada di perusahaan akan dapat kembali normal. Dengan kecepatan ini, kita bahkan akan dapat go public dalam beberapa tahun. Su Bei gemetar. Cepat, kumpulkan semua orang, kita akan mengadakan pesta hari ini, mari kita adakan pesta. Wanita tua itu tertawa. Oke. Su Bei sangat gembira dan segera menelepon. Setelah beberapa saat, keluarga Su bergegas datang. Saya terkejut dan gembira mengetahui bahwa Su Bei telah memenangkan proyek di distrik Qingshan satu demi satu. Itu adalah sepotong daging yang gemuk dan berair di Jiangcheng. Semua orang ingin mencicipinya. Tidak satu pun dari 4 keluarga besar memiliki bagian. Secara logika, giliran keluarga Su juga tidak akan datang.
Tanpa diduga, proyek distrik Qingshan mengambil inisiatif untuk menghubungi keluarga Su. Maksudnya itu apa? Ini berarti keluarga Ning telah mengakui kekuatan keluarga Su. Keluarga Su secara resmi telah memasuki jajaran masyarakat kelas atas Jiangcheng. Kakak ketiga, ini proyek yang sangat besar, di mana kontraknya? Kamu tidak bisa menghabiskannya sendirian. Kita masing-masing punya bagian. Ibu ada di sini, kamu harus memperlakukan semua orang dengan setara. Su Hui langsung berteriak. Benar sekali. Dan keluargamu tidak bisa menghabiskan semuanya, kamu mungkin akan mati karena makan berlebihan. Su Zhen juga berkata dengan tergesa-gesa. Su Bei tersenyum dan berkata, aku tahu kamu akan berkata begitu. Jangan khawatir, aku siap. Proyek ini tidak bisa kuambil sendiri. Semua orang harus menginvestasikan semua uang mereka. Ini adalah kontrak yang mereka siapkan untukku. Kamu tanda tangani saja, kita akan menghasilkan uang bersama dari proyek ini. Haha, aku tahu bahwa saudara ketiga tidak akan mengecewakan kita. Paman ketiga, kamu benar-benar mampu. Lihatlah paman keempat, lalu lihat paman ketiga, inilah perbedaannya. Hari-hari baik akan datang untuk keluarga Su kita, haha. Orang-orang mengambil pena dengan gembira dan menulis nama mereka langsung pada kontrak. Akan tetapi, begitu kata-kata itu ditandatangani. Kresek. Beberapa mobil tiba-tiba berhenti di depan rumah lama keluarga Su, dan kemudian sekelompok orang masuk dengan cepat. Orang yang memimpin adalah Lin Yang. Bab 57 Aku datang untuk menghancurkan keluarga Su. Tamu tak diundang yang tiba-tiba memasuki aula mengejutkan semua kerabat keluarga Su. Lin Yang. Su Zhangyang, yang sedang duduk di kursi, mengerutkan kening, lalu mengangkat sudut mulutnya, hei. Kenapa kamu di sini? Ada apa? Apakah Tuan Liu memberimu masalah? Apakah kamu takut? Kamu kesini untuk minta tolong sama nenek. Haha, memang benar kalau orang dari keluarga yang sama itu sama saja. Kemarin, istrimu yang idiot itu datang ke nenek untuk memohon belas kasihan, dan hari ini kamu datang lagi. Apa pendapatmu tentang keluarga Su? Amal. Zhang Yang, apa yang terjadi? Tanya Su Bei. Tidak apa-apa. Hanya saja si idiot ini menelepon dan melaporkan restoran Tuan Liu di depan umum. Sekarang semua orang di kota mengetahuinya. Tuan Liu tidak bisa menyelamatkan mukanya lagi. Aku takut mereka akan membunuhnya. Su Zhangyang tertawa. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak anggota keluarga Su juga tertawa terbahak-bahak. Tuan Liu juga dianggap sebagai tokoh terkemuka di Jiangcheng. Statusnya seperti Su Tian di Nancheng, keduanya adalah karakter yang kejam. Sebenarnya boleh saja melaporkannya, tetapi jika dilaporkan di depan umum, sifat masalahnya akan berbeda. Hampir seperti menamparkan wajah Tuan Liu di depan umum. Belum lagi laporannya berhasil, bahkan jika laporannya gagal, Tuan Liu tidak akan pernah membiarkan Lin yang pergi demi wajahnya. Melihat Lin yang datang pagi-pagi sekali, hampir semua orang mengira bahwa Tuan Liu yang datang berkunjung dan Lin yang datang ke keluarga Su untuk mencari perlindungan. Lin Yang, sekarang kamu datang untuk meminta bantuan nenek ketika kamu memiliki sesuatu untuk dimintai bantuan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Su Meixin mencibir sambil meletakkan kedua tangannya di dadanya. Apakah kamu tahu bahwa keluarga suku tidak lagi seperti dulu? Kamu ingin menjadi saudara? Haha, sudah terlambat. Kata Su Zhen dengan bangga. Su Gang juga melirik Lin Yang dan berkata sambil tersenyum, karena kamu di sini untuk meminta bantuan nenek, setidaknya kamu harus menunjukkan ketulusanmu, kan? Berlututlah terlebih dahulu, bersujud kepada nenek, lalu minta maaf, mengerti? Cukup minta maaf pada nenek saja. Apa ada gunanya? Kamu harus minta maaf pada kami. Su Meixin mendengus. Benar sekali, apakah kalian semua lupa bagaimana penampilan orang ini terakhir kali? Sungguh menjijikkan. Dia harus bersujud kepada kita. Su Zhen cemberut. Ya. Oh, jika kamu sudah tahu ini sebelumnya, mengapa kamu melakukannya sejak awal? Anggota keluarga Su terus berbicara satu sama lain, dan segala macam sarkasme dan ejekan terus terdengar. Keluar. Seluruh keluarga Su dipenuhi dengan suasana penuh kegembiraan. Tapi Lin yang tetap diam dari awal sampai akhir. Dia memperhatikan kata-kata dan tindakan keluarga Su dengan tenang, lalu minggir, menarik kursi dan duduk. Bajingan. Su Bei sangat marah, dia membanting meja dan berdiri, siapa yang mengizinkanmu duduk? Berdiri. Benar, ini adalah properti keluarga suku, apakah giliranmu untuk duduk di sini? Berdiri. Su Gang juga berteriak, dan ketika dia selesai berbicara, dia sudah mengambil beberapa langkah ke depan, siap untuk mengalahkan Lin Yang. Akan tetapi, saat Su hendak mendekat, dua pria di belakang Lin Yang menghalangi jalannya. Oh, Lin Yang, apakah kamu menjadi lebih cakap? Kamu bahkan meminta bantuan. Su Gang tertawa marah, jangan lupa, ini keluarga Su. Aku akan menelepon dan aku jamin kamu tidak akan melakukannya.
Tidak bisa meninggalkan keluarga suku. Pintu depan rumah. Namun begitu dia selesai berbicara, seorang pria berkacamata dan membawa tas kerja keluar dari belakang Lin Yang dan berkata, "Tuan, jika Anda ingin melakukan sesuatu kepada klien saya berhak untuk memberitahukan polisi untuk menangkapnya." Anda, klien. Keluarga Su tercengang dan kemudian melihat orang-orang ini. Sugang bertanya, "Siapa kalian?" "Nama saya Kang Jiahao, dan saya seorang pengacara." Pria itu mendorong kacamatanya. Kang Jiahao. Nama yang familiar. Sugang dan yang lainnya saling berpandangan. Sebaliknya, Su Hui tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan heran, "Kang Jiahao. Apakah Anda pengacara Kang dari firma hukum Jiahao?" "Ini saya." "Ya Tuhan, ini Anda, senang bertemu dengan Anda." Su Hui sangat gembira. Tanpa henti. "Ayah, apakah dia terkenal?" Tanya Sugang. "Apakah Anda pernah mendengar kasus Li Suanggang?" "Pengacara Jiahao lah yang memenangkan kasus tersebut," kata Su Hui. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua anggota keluarga Su yang hadir terkejut. Itu adalah kasus yang terkenal secara nasional. Jadi itu dia. Apakah dia pengacara nomor satu di Jiangcheng? Setelah kasus itu, pengacara Kang memang dipuji sebagai pengacara nomor satu di Jiangcheng. Su Hui berkata sambil tersenyum dan hendak maju dan berjabat tangan-tangan. Akan tetapi, Nyonya Tua Su dan beberapa anggota keluarga Su yang hadir di tempat kejadian memperlihatkan ekspresi muram di wajah mereka. Karena pengacara nomor satu di Jiangcheng ini datang bersama Lin Yang. Benar saja, begitu Su Hui mendekat, Kang Jiahao langsung bicara. "Tuan Su Hui, silakan duduk dulu, karena apa yang terjadi selanjutnya akan berhubungan dengan Anda dan beberapa pria dan wanita di keluarga Anda." Su Hui tertegun, dan tangannya yang terulur membeku. Pengacara Kang mengeluarkan dokumen itu perlahan dan membentangkannya di atas meja. "Unggul. Ini adalah surat pengacara yang dipercayakan Tuan Lin untuk saya kirimkan kepada Anda. Ini juga merupakan dokumen yang dipercayakan Tuan Ning, Kepala Distrik Qingshan, kepada saya untuk menuntut Anda atas penipuan penggalangan dana. Anda memiliki hak untuk tetap tinggal di sini. Diam dan Anda berhak menyewa pengacara. Kami telah memperoleh bukti yang cukup dan menyerahkannya ke pengadilan. Saya harap Anda dapat mempersiapkan diri secara mental." Kata pengacara Kang sambil menunjukkan dokumen-dokumen tersebut. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di keluarga Su tersambar petir. Terutama wanita tua itu, senyum di wajahnya telah hilang sama sekali, digantikan oleh rasa terkejut, heran, dan tidak percaya. Semua orang tercengang. Butuh beberapa saat bagi orang-orang untuk bereaksi, dan aula keluarga Su yang tadinya sunyi tiba-tiba meledak. "Apa? Kau? Kau ingin menuntut keluarga Su kami? Penipuan? Penipuan apa? Siapa yang ditipu keluarga Su kami?" "Orang yang bertanggung jawab di distrik Qingshan meneleponku sebelumnya. Kami telah mencapai hubungan kerja sama. Kang pengacara, apakah Anda salah?" Su Bei, Su Hui, Su Zhen dan yang lainnya menjadi pucat dan langsung bertanya. Semua dokumen ada di atas meja, dan tidak ada keraguan tentang keasliannya. "Awalnya, tidak perlu memberikan semua ini kepada Anda, tetapi Tuan Lin meminta saya untuk membawa semuanya ke sini," kata pengacara Kang. Napas keluarga Su hampir membeku. "Jadi kamu, seekor anjing, yang menyebabkan masalah." Su Meixin mengumpat. "Lin Yang, menurutmu apakah akan ada gunanya jika kau mengirim surat pengacara ke keluarga Su dan menuntut kami?" Orang yang tidak bersalah akan tetap tidak bersalah. Keluarga Su tidak bersalah, jadi mengapa kami harus takut dengan tipu dayamu?" Su Bei mencibir. "Lin Yang, apakah kamu datang ke sini untuk membuat masalah di keluarga suku?" Kata Nyonya Tua Su dengan dingin. "Tidak." Lin Yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Aku di sini untuk menghancurkan keluarga Su." Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di keluarga Su tidak bisa menahan tawa di tempat. "Hahaha, kamu menghancurkan keluarga suku. Hanya kamu. Lin Yang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah bawang?" "Abei, panggil Bos Qian dan minta dia membawa beberapa orang untuk membawa orang ini pergi. Bersihkan itu. Naiklah, nenek tua itu sekarang pusing sekali kalau lihat sampah ini." Nyonya Tua Su memukul tongkatnya dan berkata tanpa ekspresi. "Jangan khawatir, Bu. Serahkan anak ini padaku." Su Bei mendengus dingin, mengangkat telepon, dan menelepon. "Lin Yang, apakah Bos Qian tahu? Qian Zitong. Dia seorang gangster, dan sekarang dia bekerja dengan keluarga Su kita. Pernahkah kamu mendengar tentang tanah di distrik utara? Pada awalnya, seorang bos dari tempat lain ingin mengambil alih proyek, tetapi diambil alih oleh Qian. Bos mengalami patah kaki. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, berlututlah dan bersujud kepada nenek untuk meminta maaf, lalu menggonggong seperti anjing 3 kali. Mungkin kita bisa menunjukkan belas kasihan dan membiarkan Anda pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam." Su Zhangyang tersenyum sambil menyipitkan matanya.
Meskipun Qian Zitong tidak sebaik Tuan Liu, dia tetaplah seorang tokoh di Jiangcheng. Oh, aku juga kenal seseorang bernama Qian Zitong. Aku ingin tahu apakah kita kenal orang yang sama. Kata Lin Yang. Apa maksudmu? Apakah kau mengatakan kau juga kenal dengan Bos Qian? Konyol, untuk seorang pecundang sepertimu, aku bahkan bertanya-tanya apakah kau mencuri uang istrimu untuk menyewa pengacara Kang. Orang-orang sepertimu dipandang rendah oleh Bos Qian. Jangan lihat-lihat. Jangan periksa identitasmu sendiri. Konyol. Su Zhangyang tertawa. Yang lainnya juga tertawa. Karena kamu bilang kamu juga kenal Bos Qian, mari kita lihat. Su Bei menyipitkan matanya dan menyalakan speaker eksternal. Bunyi bip. Halo. Suara serak terdengar dari ujung telepon. Bos Qian, bawa beberapa orang ke sini. Aku punya anjing yang tidak patuh di sini. Tolong bantu aku memberinya pelajaran. Kata Su Bei sambil tersenyum tipis. Aku sudah di depan pintu rumahmu, Su. Kata suara di telepon. Su Bei tercengang, kau di sini sekarang. Bos Qian, anjing ini bilang dia mengenalmu. Aku ingin tahu apakah kau pernah mendengarnya. Su Zhangyang di sebelahnya mengangkat sudut mulutnya dan berteriak ke telepon. Anjing apa? Tanya Bos Qian. Seekor anjing bernama Lin Yang. Su Zhangyang berkata sambil tersenyum. Ada keheningan di ujung telepon, lalu seseorang berbicara. Aku tidak kenal anjing bernama Lin Yang. Hahaha, Lin Yang, kau dengar itu. Bos Qian tidak mengenalmu. Su Zhangyang menepuk pahanya dan tertawa. Tapi aku kenal seseorang bernama Lin Yang. Suara di telepon terdengar lagi. Senyum Su Zhangyang langsung membeku. Tetapi kemudian sekelompok orang masuk dari pintu dan berdiri di belakang Lin Yang. Pemimpinnya masih memegang telepon. Itu Bos Qian. Bab 58, Keluarga Hancur. Melihat kata-kata dan tindakan Qian Zitong, keluarga Su tercengang. Su Bei sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Mata Nyonya tua Su sedikit bergetar, dan wajahnya yang berkulit ayam pun berubah pucat. Bos Qian, bajingan ini, anjing liar ini. Cepat, singkirkan dia, cepat. Su Zhangyang tampak masih bingung dan menunjuk Lin Yang dan berteriak dengan cemas. Akan tetapi, begitu kata-kata itu terucap, Bos Qian tiba-tiba maju beberapa langkah dan menamparkan wajah Su Zhangyang dengan keras. Wah! Tamparan itu begitu kuat sehingga Su Zhangyang tidak dapat menahannya. Ia langsung jatuh berlutut di tanah dan memuntahkan seteguk darah dengan dua gigi di dalamnya. Mata Su Zhangyang penuh dengan bintang. Bos Qian. Apa? Apa yang kamu lakukan? Su Bei sangat cemas hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia berteriak cemas. Lin Yang adalah saudaraku. Dasar bajingan, kau tidak hanya memarahi saudaraku, tapi juga ingin aku memukuli saudaraku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Qian Zitong berteriak dengan marah, dan bergegas menendang Su Zhangyang dengan keras. Dua kaki. Ah! Tolong! Su Zhangyang menjerit kesakitan. Wajah keluarga Su berubah drastis. Berhenti! Teriak Nyonya tua Su tiba-tiba. Qian Zitong melirik Nyonya tua Su dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan repot-repot dengan wanita tua. Kemudian dia melangkah mundur. Lin Yang, apakah semua ini diarahkan olehmu? Nyonya tua Su menatap Lin Yang dengan dingin. Ya. Bagus. Bagus. Lin Yang, kamu sangat cakap. Sepertinya aku selalu meremehkanmu. Nyonya Su yang sudah tua memukul pohon itu dengan tongkatnya, dia sangat marah. Pertunjukannya belum berakhir, kata Lin Yang dengan tenang. Lin Yang, jangan berpuas diri. Keluarga Su kita tidak lagi seperti dulu. Aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk memanggil Qian Zitong sebagai saudara, tetapi aku harus memberitahumu bahwa keluarga Su kita tidak seperti dulu lagi. Gampang diganggu. Berapa banyak orang yang kau pukuli hari ini? Kami pasti akan membalasmu berkali-kali di masa mendatang. Nyonya tua Su menggertakkan giginya. Itu tergantung pada apakah keluarga Sumu dapat bertahan hidup hari ini. Gunakan trik apapun yang kau punya. Wanita tua ini ingin melihat bagaimana kau dapat menghancurkan keluarga suku. Wanita tua itu jelas tidak percaya bahwa Lin yang memiliki kemampuan ini. Namun tidak lama kemudian, sekelompok orang lain datang. Ketika keluarga Su melihat sekelompok orang ini, hati mereka langsung hancur. Bos Zhang. Bos Chen. Bos Wan. Kenapa, kalian semua ada di sini? Su Bei dan Su Hui merasa ngeri. Mata Nyonya tua Su yang galak ini dipenuhi keterkejutan dan tubuhnya mulai gemetar sedikit. Kau, keluarga Su, masih punya nyali untuk memberitahu kami hal ini. Bos Chen berkata dengan dingin, katakan padaku, apakah kau menipu kami hingga kehilangan uang, dan kemudian kau menjebak Su Guang untuk semua ini? Bagaimana ini? Mungkinkah? Para bos yang terhormat, kita adalah mitra bisnis. Kita tidak dapat menipu Anda. Selain itu, keluarga Su kita selalu jujur dan taat hukum. Bagaimana mungkin kita melakukan penipuan? Adapun Su Guang, dia tidak ada hubungannya dengan kita. Uangmu memang miliknya.
Itu bohong, kau harus mencarinya. Su Bei sedikit gugup. Tidak ada gunanya berdalih. Kami sudah mencabut gugatan terhadap Su Guang, kata Bos Chen dengan tenang. Mencabut gugatan. Ya, kami akan menuntut Su Bei dan Su Zhangyang, ayah dan anak. Kami ingin menuntut Anda atas penipuan. Anda tidak hanya menipu kami puluhan juta dolar, Anda juga membujuk Su Guang untuk menjadi kambing hitam. Selama tuduhan itu terbukti, pada dasarnya kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Bos Zhang di sebelahnya mendengus. Apa? Keluarga Su begitu ketakutan hingga pikiran mereka menjadi kosong. Kaki Su Bei Su Zhangyang menjadi lemah dan dia hampir terjatuh. Bos, Anda pasti telah melakukan kesalahan. Kami, Su Bei dan Zhang yang tidak bersalah. Zhang Yuhui merasa cemas. Nyonya Tua Su mendengus, aku khawatir para bos telah tersihir oleh Lin Yang ini. Keluarga Su kita tidak bersalah, bagaimana mungkin kita melakukan penipuan? Pasti Lin Yang yang mengipasi api dan memfitnah kita. Lin Yang, apakah kamu punya trik? Ayolah, aku tidak takut. Orang yang tidak bersalah tetaplah tidak bersalah. Jika kamu ingin menuntut, keluarga Su kami akan melakukannya. Aku tidak percaya bahwa putih ini bisa berubah menjadi hitam. Wanita tua itu tegas dan wajahnya tidak berubah. Lagi pula, uangnya sudah di tangan, jadi tolak saja untuk mengakuinya. Nyonya Tua Su sangat menyadari hal ini. Tetapi pada saat ini, terdengar suara acuh tak acuh. Nyonya, kasus ini berada di bawah tanggung jawab saya. Setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh keluarga Su terdiam seketika. Semua orang menatap orang yang sedang berbicara. Kon Jaho, pengacara terbaik di Jiangcheng. Jika dia yang memimpin, maka kasusnya hampir pasti dimenangkan. Lagi pula, siapa yang akan disewa keluarga Su untuk melawan gugatan ini dengannya? Tidak ada pengacara di Jiangcheng yang bersedia menjadi musuh Kang Jiahao. Tidak, 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 tidak. Su Bei gemetar seluruh tubuhnya, tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan tiba-tiba berdiri dan berteriak, Bu, selamatkan aku. Selamatkan aku. Tenanglah. Nyonya Tua Su memegang tongkatnya erat-erat, dia melotot padanya dan berkata, kontrak itu ditandatangani oleh Su Guang, ditulis dengan hitam dan putih, bagaimana mungkin itu palsu? Jika dia ingin menuntut, dia bisa menuntut. Kami tidak takut. Nyonya Tua, hitam tidak bisa menjadi putih, tapi hitam itu hitam, dan tidak bisa dikatakan putih. Kasus ini sebenarnya sangat mudah ditangani. Para bos mencabut gugatan dan kemudian menuntut Anda. Su Guang akan menuduh Anda menipunya agar menandatangani. Kami akan melacak kemana uang bos itu pergi. Saya pikir kasus ini telah diselidiki hampir secara menyeluruh. Tidak mungkin tidak ada petunjuk di antara Anda. Misalnya, siapa yang menyusun kontrak, apakah Su Guang tahu isi kontrak, Del? Aku bisa mulai dengan area ini. Beri aku waktu sebulan. Tidak, dalam seminggu, aku pasti bisa mengirim penipu yang sebenarnya ke penjara dan membawanya ke pengadilan. Kang Jiahao mendorong kacamatanya ke pangkal hidungnya dan berkata dengan serius. Begitu kata-kata itu terucap, Su Bei Yu Su Zhang yang terjatuh ke tanah. Zhang Yuhui juga berdiri di sana dengan linglung, lalu menangis. Kang Jiahao berbicara, yang pada dasarnya sama saja dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bibir Nyonya Tua Su bergetar. Baiklah, selanjutnya Su Hui. Kata Lin Yang. Saya tidak tahu sebagian besar urusan perusahaan, dan saya tidak menandatangani kontrak. Seorang pria yang berintegritas tidak perlu takut pada apapun. Lin Yang, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Su Hui mendengus. Obat palsu. Lin Yang hanya mengucapkan dua kata. Su Huiren tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kakak kedua. Nafas Nyonya Tua Su menegang, apakah kamu? Tidak, tidak. Bukan itu masalahnya. Obat palsu apa? Aku tidak menjual obat palsu. Aku tidak meresepkan obat palsu. Kepada pasien. Rumah sakit kami semua obat-obatan diimpor dari jalur biasa. Sebagai dokter kecil, saya tidak punya hak untuk mengontrol obat apa yang dijual di apotek. Kata Su Hui dengan cemas. Saya tidak mengatakan obat-obatan di rumah sakit Anda palsu. Saya mengatakan bahwa lebih dari 70% obat yang dijual di apotek yang dibuka oleh putra Anda Su Gang di rumah sakit Anda palsu. Setiap orang yang datang menemui Anda, mereka akan diminta datang ke apotek itu untuk mengambil obatnya. Benarkah? Saya sudah memberitahu departemen terkait untuk datang dan memeriksa, saya kira Anda akan segera dipanggil. Dengan banyaknya obat palsu di apotek itu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menjatuhkan hukuman beberapa tahun penjara. Tentu saja, yang terpenting adalah kompensasi. Setidaknya puluhan pasien datang ke apotek Anda setiap hari untuk mendapatkan obat, dan banyak dari mereka memiliki masalah kesehatan. Kompensasi saja sudah cukup. Cukup untuk membuatmu bangkrut. Lin Yang. Su Hui berteriak dengan sedih.
Matanya merah dan dia ingin bergegas maju untuk bertarung, tetapi sebelum dia mendekat, dia dihentikan oleh Bos Qian dan yang lainnya. Lin Yang, keluarga Su tidak akan pernah memaafkanmu. Su Gang menggertakkan giginya, matanya merah, dan dia berharap bisa memakan Lin Yang hidup-hidup. Kita sudah menjadi musuh bebuyutan, kata Lin Yang dengan tenang. Pada saat ini, ponselnya berdering. Lin Yang menjawab panggilan itu, mengangguk, dan menutup telepon. Nyonya Tua Su merasa ada yang tidak beres, dan berkata dengan bibir gemetar, kamu. Apa lagi trik yang kamu miliki? Ini adalah trik terakhir, kata Lin Yang. Dan kata-kata ini jatuh. Bas. Bas. Ponsel Sutai berdering. Sutai menjawab telepon, tetapi setelah beberapa saat dia terkejut. Atai, ada apa? Tanya Nyonya Tua Su dengan tergesa-gesa, suaranya bergetar. Perusahaan kami. Diakuisisi. Sutai gemetar. Apa? Wanita tua itu tercengang. Selamat, kamu juga punya saham di apotek Suhui. Perusahaanmu sudah diakuisisi, jadi kompensasi untuk pasien harus diselesaikan. Tapi setelah membayar uangnya, kamu seharusnya tidak punya apa-apa, kan? Lin yang melihat dia tanpa ekspresi. Menatap ruangan yang penuh orang ini. Kata-katanya bagai pedang tajam, menusuk hati setiap anggota keluarga Su. Para kerabat keluarga Su terdiam total. Semua orang merasa telah kehilangan jiwanya. Nyonya Su tua bersandar di kursinya, seolah-olah dia lumpuh. Saat Lin yang datang, keluarga Su tidak punya apa-apa. Benar-benar kehancuran keluarga. Siapa kamu? Dia menatap Lin yang dengan tatapan kosong dan tergagap. Aku. Menantu laki-laki dari keluarga Su. Bukan kamu. Teriak Nyonya tua Su sekeras-kerasnya. Saat suara ini diucapkan, semua anggota keluarga Su menatap Lin yang serempak dan tiba-tiba menyadari. Inilah pria yang telah menggulingkan seluruh keluarga Su. Apakah benar-benar menantu yang tidak berguna itu? Bab 59, Pembunuh. Keluarga Su bingung. Mereka tidak lagi mengenali menantu keluarga Su ini. Pengacara nomor 1 di Jiangcheng, sekelompok bos, akuisisi Sujia Senghua Group. Orang-orang ini dan hal-hal ini. Tidak mungkin mereka dapat terhubung dengan Lin Yang. Orang-orang pernah mengira mereka sedang bermimpi. Suasana di aula sungguh menyedihkan. Akhirnya, Su Meixin tidak dapat menahannya. Lin Yang, kau tidak bisa melakukan ini, lepaskan kami. Dia berteriak dan bergegas memeluk kaki Lin Yang. Setengah jam yang lalu, aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk duduk di sini. Sekarang kau memohon belas kasihan padaku. Apakah ini konyol atau menyedihkan? Lin Yang bertanya dengan suara serak. Wajah Su Meixin menjadi pucat. Lin Yang, apakah kamu benar-benar ingin memusnahkan keluarga suku? Nyonya tua Su menatapnya dengan gemetar, matanya yang tua tampak keruh, tidak peduli apa, kita semua adalah keluarga, mengapa kamu harus melakukan ini? Apa kau tidak merindukanku sama sekali? Apakah kau memperlakukanku sebagai anggota keluarga? Apakah kau memperlakukan keluarga kita sebagai saudaramu? Kau menjebak putramu sendiri dan membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Cucu perempuanmu melarikan diri. Aku datang kepadamu untuk memohon belas kasihan, tetapi yang kudapatkan sebagai balasannya adalah tamparan di wajah dan ejekan dari keluarga Su. Saat itu, mengapa kau tidak memikirkan kita sebagai keluarga? Lin yang tanyanya tegas. Nyonya tua Su juga terdiam. Lin yang bukan anggota keluarga Su. Dia telah menghabiskan 3 tahun terakhir di keluarga Su di tengah ejekan dan sarkasme. Dia tidak punya perasaan terhadap keluarga ini, dan dia tidak peduli dengan orang-orang ini. Keluarga Su tahu bahwa Lin yang tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Keluarga Su sudah tamat. Semuanya sudah berakhir. Segala sesuatu dalam keluarga Su sudah berakhir. Serahkan Su Bei dan Su Hui ke polisi. Lin yang melambaikan tangannya. Baik, Tuan Lin. Para bos mengangguk dan berjalan menuju Su Bei dan Su Hui yang terkulai di tanah. Ikutlah dengan kami. Hukumanmu bisa dikurangi jika kau menyerahkan diri. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Nenek, selamatkan aku, nenek. Su Zhang yang tiba-tiba tersadar dan berteriak panik. Nenek. Ibu, selamatkan aku. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibu tidak bisa hanya berdiam diri. Dan melihatku mati. Semua anggota keluarga Su menatap nenek Su. Saat ini, Nyonya tua Su dapat dikatakan sebagai satu-satunya harapan mereka. Nyonya tua Su berwajah dingin, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia menggertakkan giginya dan mendongak tiba-tiba, Lin Yang, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Lin Yang mengangkat alisnya sedikit. Kau biarkan keluarga Su pergi, segera cabut gugatannya, dan bayar keluargaku Su sejumlah uang. Aku bisa memilih untuk tidak melawanmu sampai mati. Ada sedikit keganasan di mata Nyonya tua Su. Jaringnya robek dan ikannya mati.
Lin yang mencibir dan menggelengkan kepalanya, ini memang bukan disebut jaringnya robek dan ikannya mati, ini disebut membiarkan harimau kembali ke gunung. Aku melepaskannya orang-orangmu dan memberimu uang. Kau berhasil bangkit, tetapi kau tidak akan menjadi musuhku lagi. Lalu apa yang harus kulakukan hari ini? Bukankah itu sia-sia? Apakah kau pikir aku bodoh? Kau sudah tidak ada pilihan. Lin Yang, meskipun keluarga suku hanyalah keluarga kelas 2 di Jiangcheng, kami telah berada di Jiangcheng selama bertahun-tahun, dan kami memiliki fondasi yang kokoh. Jika kamu benar-benar mendorong kami, aku tidak peduli apapun kekuatan ada di belakangmu, kamu akan dikuburkan bersama kami, dan kamu akan mati dengan kematian yang sangat buruk. Aku janji. Oh. Lin Yang sedikit terkejut. Meskipun Nyonya Su kadang kala picik dan berorientasi pada keuntungan, keluarga Su mampu berkembang secara teratur dan stabil di bawah manajemennya selama bertahun-tahun. Karena dia mengatakan ada rencana cadangan, itu hampir pasti. Tapi keadaan sudah sampai pada titik ini, jika aku berhenti sekarang, bukankah aku akan merasa bahwa semua usahaku akan sia-sia? Belum lagi. Lin yang tidak pernah takut pada siapapun. Tuan Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bos Qian di sebelahnya bertanya dengan hati-hati. Teruskan, kata Lin yang dingin. Namun, baru saja kata-kata itu diucapkan, sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari pintu gerbang. Menurutku, sebaiknya kau pikirkan lagi baik-baik. Lagi pula, kau tidak bisa mengendalikan Jiang Cheng sendirian. Lakukan sesuai kemampuanmu. Semua orang tiba-tiba menoleh dan melihat sekelompok orang berjalan masuk ke rumah tua keluarga Su. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan janggut kambing dan mengenakan setelan tang berwarna coklat. Ia memegang dua bola tai chi di tangannya, memutarnya secara berirama. Ia tampak misterius. Tuan Liu. Semua orang di tempat kejadian tiba-tiba berdiri, tampak ngeri. Tuan kedua, mengapa Anda ada di sini? Tuan kedua Liu, lama tidak berjumpa. Halo, Tuan kedua. Para bos menyambutnya dengan senyuman. Tetapi Tuan Liu mengabaikan mereka semua dan berjalan lurus menuju Nyonya Tua Su. Tuan Liu. Nyonya Tua Su terkejut. Tuan kedua melangkah maju dan membungkuk sedikit kepada Nyonya Tua Su, bersikap sangat sopan dan serius. Nyonya Tua, panggil saja. Aku bukan Tuan kedua, aku hanya memberimu muka sebagai sesama gangster. Kata Tuan kedua Liu. Sama-sama, sama-sama. Nyonya Tua Su memaksakan senyum, tetapi matanya menunjukkan kebingungan dan hatinya lebih waspada. Lin yang sangat bingung saat melihat ini. Keluarga Liu adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng, dan merupakan pohon besar yang diimpikan oleh keluarga Su untuk dipanjat. Mengapa tuan kedua dari keluarga Liu, yang terkenal di Jiangcheng, begitu sopan kepada Nyonya Tua Su? Tuan kedua, tolong selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Su Zangyang, Su Gang, dan yang lainnya putus asa dan berteriak kepada tuan kedua Liu. Diam. Wajah Nyonya Tua Su tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan cemas. Beberapa orang bingung. Tuan Liu mengangkat tangannya, tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, jangan khawatir. Saya datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi keluarga Su. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Namun Tuan Liu menoleh dan menatap Lin Yang. Namamu Lin Yang? Ya. Apakah restoran yang kubuka kemarin adalah mahakaryamu? Ya. Kamu sangat berani. Tuan Liu mengangguk, di seluruh Jiangcheng, tidak ada seorang pun yang berani untuk memukulku seperti ini. Hampir tidak ada orang yang tidak memiliki wajah untuk menunjukkannya kepadaku. Bahkan kepala dari 4 keluarga besar tidak berani menunjukkan wajah kepadaku seperti ini. Nak, kaulah yang pertama. Tidak, salahku. Aku makan di restoranmu dan orang-orang di restoranmu tidak memberiku muka. Apakah menurutmu itu salahku? Ya. Kalau begitu kamu salah, karena Tuan Liu dari Jiangcheng tidak pernah ada yang salah. Kenapa? Orang yang kuat akan selalu melakukan segalanya dengan benar. Itu benar, bahkan jika itu salah, itu benar, jadi aku tidak akan salah. Tuan Liu berkata perlahan, Lin Yang, aku punya menyelidiki Anda. Meskipun Anda hanya menantu keluarga Su di permukaan, Anda sebenarnya memiliki beberapa keterampilan. Saya mendengar bahwa Anda telah menjalin hubungan dengan keluarga Ning dan keluarga Su dengan keterampilan medis Anda yang biasa-biasa saja. Selain itu, Anda juga mengenal Qi Zhongguo dari rumah sakit pengobatan Tiongkok. Saya pikir apa yang terjadi hari ini adalah mereka memanipulasi energi ini, bukan? Mungkin ada kekuatan di belakang Anda, tetapi itu tidak masalah bagi saya. Setelah mengatakan itu, Tuan Liu berbalik dan berkata kepada Nyonya Tua Su dengan serius, Nyonya Tua Su, jangan ragu lagi. Aku tahu resepnya ada padamu. Jika kamu bersedia memberikannya kepada keluarga Liu, aku, Liu Xiaosheng, akan sangat senang. Dapat menjamin bahwa aku tidak hanya akan membantumu menghidupkan kembali keluarga Su, tetapi juga menghukum Lin Yang, pengkhianat keluarga Su dengan berat.
Buat dia berlutut di hadapanmu, buat dia berharap dia tidak bisa hidup atau mati. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di ruangan itu terkejut. Resep? Resep apa? Orang-orang terkejut. Hanya wanita tua itu yang menatapnya dan berkata dengan dingin, dari mana kamu tahu tentang resep itu? Su Zhangyang. Tuan Liu berkata dengan acuh tak acuh, apakah menurutmu dia bisa melakukannya di restoranku? Su Zhangyang mengecilkan lehernya ketika dia mendengarnya, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Nyonya tua. Su menatap Su Zhangyang dengan tajam, lalu mendengus dan berkata, resep ini adalah resep obat. Wanita tua itu sangat gila memikirkannya. Untuk memperkuat keluarga Su, dia ingin keluarga Su memiliki kekuatan untuk menggunakan resep ini, tetapi sekarang tampaknya rencana wanita tua itu tidak dapat terwujud. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya dapat memilih untuk membakar kapalnya. Setelah mengatakan ini, Nyonya Tua Su berdiri dan membuka kepala tongkatnya, memperlihatkan selembar kertas berwarna kekuningan. Di kertas kuning itu ada deretan karakter segel, dari dinasti mana tidak diketahui. Begitu Tuan Liu melihatnya, matanya menyala dan bersemangat. Apakah ini kartu truf yang kau gunakan untuk mengancamku? Lin Yang bertanya. Ya. Nyonya Tua Su berkata dengan dingin, Lin Yang, jika kamu berlutut sekarang, membayar keluarga suku sejumlah besar uang seperti yang aku katakan sebelumnya, dan kemudian mencabut semua tuduhan terhadap Su Bei dan Su Hui, maka aku tidak bisa memberikannya padamu. Resep ini untuk Liu Xiaosheng. Kalau tidak, begitu aku memberikan resep kepadanya, kau akan menghadapi balas dendam gila dari keluarga Liu. Kamu akan mati tanpa tempat pemakaman, dan bahkan Su Yan dan yang lainnya tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Ini adalah trik terakhir Nyonya Su. Seekor kelinci yang licik memiliki 3 liang. Nyonya Su tidak terkecuali. Nyonya Su tidak ingin menyerahkan resep begitu saja. Bagaimanapun, ini adalah harapannya dan keluarga Su. Langit yang menjulang tinggi. Harapan. Jadi Nyonya Su berencana memeras Lin Yang untuk menyelamatkan orang-orang terlebih dahulu, dan kemudian mendapatkan dana awal untuk membuat keluarga Su kembali. Betapa serakahnya. Namun Nyonya Su percaya bahwa selama Lin Yang tidak terlalu bodoh, dia pasti setuju. Kalau tidak peduli seberapa kuat Lin Yang, dia tidak akan pernah bisa menahan balas dendam Liu Xiaosheng. Bagaimanapun juga, ini Jiang Cheng. Ini wilayah Tuan Liu Er. Tapi, menghadapi pertanyaan wanita tua itu, Lin Yang hampir tanpa ragu, saya menjawab. Saya menolak. Semua orang di tempat kejadian menghela napas lega. Apa yang kau katakan? Bagus. 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 Sangat bagus. Lin Yang, kamulah yang menolak roti panggangku dan kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Karena kamu ingin keluarga suku mati, keluarga suku tidak akan pernah membiarkanmu pergi begitu saja. Nyonya Tua Su tertawa alih-alih marah, mengangguk berulang kali, dan menyerahkan resep kepada Tuan Liu. Xiao Sheng. Aku tidak peduli cara apa yang kau pakai, aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan, semua orang di keluarga akan kacau balau. Aku ingin bajingan ini membuat seluruh keluarganya menderita. Nyonya Tua Su menjerit dengan sedih, suaranya sangat tajam. Seperti raungan hantu jahat. Bab 60 kamu masih punya 1 hari. Kutukan keji itu bergema di seluruh rumah tua keluarga Su, membuat siapa saja yang mendengarnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Orang-orang tahu bahwa Nyonya Tua Su bertekad untuk bertarung sampai mati. Ini masalah kecil. Jangan khawatir, Nona Tua. Tuan Liu menerima resep itu tanpa ekspresi apapun, lalu menoleh dan menyipitkan mata ke arah Lin Yang dan berkata, faktanya, bahkan jika Nona Tua itu tidak mengatakannya, itu, kamu tidak bisa melompat terlalu lama. Jika aku, Liu Xiaosheng, tidak menjagamu, orang-orang di Jiangcheng akan menertawakanku. Haha, Lin Yang, kamu mati. Su Meixin sadar kembali tatapannya yang arogan dan berteriak. Baiklah, saatnya membersihkan area ini. Liu Xiaosheng melirik pengacara Kang di sana dan berkata dengan tenang, Kang Jiahao, kamu cukup berani. Beraninya kamu melawanku. Tuan kedua, aku. Kang Jiahao wajah Jiahao langsung berubah. Lin Yang mengerutkan kening. Pergi, kembalilah ke tempat asalmu. Ya. Ya. Kang Jiahao mengangguk cepat, berbalik dan hendak pergi. Ketika dia melewati Lin Yang, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Lin, saya minta maaf. Ada apa? Lin Yang bertanya dengan tenang. Tuan Ma sangat baik padaku, dan aku sangat berterima kasih, tapi... Kang Jiahao ragu-ragu. Tapi dia berutang banyak padaku karena mengobati penyakit putrinya. Jika aku ingin dia pergi ke timur, dia harus pergi ke timur. Jika aku ingin dia pergi ke barat, dia harus pergi ke barat. Tuan Liu tersenyum dengan matanya menyempit. Maafkan aku. Kata Kang Jiahao serak. Penyakit yang mengharuskan pengacara terkenal seperti dia meminjam uang untuk mengobatinya pada dasarnya adalah penyakit terminal. Tidak apa-apa.
Lin yang mengangguk, lalu mengeluarkan pena dan kertas dari tangannya, menuliskan nomor dan menyerahkannya kepada Kang Jiahao. Jika kamu ingin merawat putrimu, kamu dapat menghubungi nomor ini. Siapa ini? Berapa nomor teleponnya? Kang Jiahao bertanya buru-buru. Aku. Lin yang berkata dengan tenang. Mata Kang Jiahao yang menyala-nyala langsung meredup. Terima kasih. Ucapnya dengan susah payah, jelas dia sangat kecewa. Ingat, jangan jadi musuhku, kata Lin Yang. Kang Jiahao meliriknya, tidak berkata apa-apa, dan bergegas pergi. Melihat Kang Jiahao pergi, keluarga Su sangat gembira dan menari kegirangan. Sekarang pengacara nomor 1 Jiang Cheng sudah pergi, keluarga Su punya kesempatan untuk memenangkan kasus ini. Semuanya, bagaimana dengan kalian? Tuan Liu menyipitkan matanya dan menatap para bos. Wajah orang-orang ini semua berubah, dan mereka menjadi pucat. Kemudian mereka buru-buru berkata sambil tersenyum, Tuan kedua, saya. Kami di sini hanya atas nama Tuan Ma. Beraninya kami menjadi musuhmu. Tuan kedua, lihat apa yang Anda katakan. Saya tidak akan berani melakukannya bahkan jika Anda memberi saya 10 nyali. Tuan Liu jauh lebih kejam daripada Ma Hai. Oh, Ma Hai. Tuan Liu tertawa terbahak-bahak, tidak heran kamu begitu sombong dan dapat mengundang Kang Jiahao. Ternyata kamu memiliki dukungan Ma Hai di belakangmu. Aku mengerti, aku mengerti. Emosi itu benar. Aku heran bagaimana Lin yang bisa mengundang begitu banyak orang. Ternyata keluarga Ma mempermainkan kita. Keluarga. Su tiba-tiba menyadari dan dipenuhi dengan kemarahan. Baiklah, sekarang setelah kebenarannya terungkap, segalanya akan jauh lebih mudah. Tuan Liu menatap para bos dan berkata sambil tersenyum, semuanya, saya tidak perlu memberitahu kalian apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Jangan khawatir, Tuan kedua. Kami tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Semua orang mengangguk dan membungkuk, tidak berani membantah, lalu pergi dengan berbagai alasan. Tak lama kemudian, Lin yang ditinggalkan sendirian. Semua kartu yang dibawa telah ditarik. Situasinya sudah sepihak. Keluarga Su yang baru saja berada dalam kesulitan, selamat berkat beberapa patah kata dari Tuan Liu. Lin Yang, kamu kalah. Su Bei menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Mungkin tidak. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Hah, belum tentu. Kekuatan macam apa yang kau miliki di belakangmu? Tuan Liu mengambil resep di tangannya dan tersenyum tipis, apakah kau tahu resep apa ini? Ini adalah obat tradisional kuno untuk menyembuhkan infak otak. Saya hanya perlu dengan menggunakan resep ini untuk memproduksi obat secara massal, saya dapat dengan cepat menguasai seluruh pasar farmasi Jiangcheng. Keluarga Liu saya akan memiliki jumlah modal yang sangat besar yang disuntikkan, dan bahkan dapat memperluas perdagangan ke provinsi lain dan bahkan internasional. Dalam waktu 3 tahun, seluruh Jiangcheng tidak akan memiliki lagi 4 keluarga besar yang disebut-sebut hanya memiliki satu keluarga, dan itu adalah keluarga Liu Ku. Lin Yang, jangan katakan bahwa di belakangmu ada Ma Hai, keluarga Ning, dan keluarga Su. Bahkan jika kau mengikat semua keluarga kelas atas di Jiangcheng di belakangmu, aku, Liu Xiaosheng, juga tidak takut. Mata Guru Liu dipenuhi dengan antusiasme, dan auranya yang mendominasi membumbung tinggi ke langit. Dia tampaknya telah melihat kejayaan keluarga Liu mencapai puncak. Keluarga Su juga cukup bersemangat. Xiaosheng, jika keluarga Liu mu bangkit, tolong jangan lupakan keluarga Su kami. Nyonya Tua Su berkata dengan tergesa-gesa. EBCP. Jangan khawatir. Haha, Guru Liu tertawa. Lin yang menggelengkan kepalanya diam-diam. Pada saat ini, polisi datang dan membawa Su Hui dan Su Bei pergi. Mereka pergi dengan damai tanpa perlawanan, bahkan dengan senyuman di wajah mereka. Karena mereka tahu bahwa mereka akan segera diminta keluar oleh Liu Xiaosheng. Lin Yang, apakah kamu melihatnya? Apakah kamu menyesalinya? Sayang sekali, bahkan jika kamu ingin memohon belas kasihan dari nenek sekarang, nenek tidak akan memaafkanmu. Liu Yan menatap Lin Yang dengan dingin. Kamu bukan lagi orang yang tidak berguna seperti dulu. Kamu memiliki jaringan koneksi sendiri, tetapi sayangnya, kamu berurusan dengan orang yang salah. Bahkan jika kamu mengenal beberapa orang, itu tidak cukup bagimu untuk mengguncang suku. Keluarga. Lagi pula, di mataku, sampah tetaplah sampah. Su Zhen mencibir. Mata orang-orang penuh dengan kesombongan, sarkasme dan kebencian. Lin Yang, jangan cemas. Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Masih banyak waktu yang akan datang, jadi mari kita bersenang-senang perlahan-lahan, kata Guru Liu. Tidak ada masa depan. Lin Yang mengangkat tangannya, mengulurkan satu jari, dan berkata dengan tenang, kamu masih punya 1 hari. 1 hari. Apa maksudmu? Tuan Liu tercengang. Suatu hari nanti, saat keluarga Su sudah tamat, kamu akan datang ke sini secara langsung untuk meminta maaf kepadaku. Kata Lin Yang. Aku. Mata Tuan Liu membelalak dan dia tertawa keras, hahaha, aku, Liu Xiaosheng, meminta maaf kepada pecundang sepertimu.
Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu layak? Jika aku meminta maaf kepadamu, aku, Liu Xiaosheng, aku akan minta maaf padamu saat itu juga. Meja ini penuh dengan makanan. Keluarga Su juga tertawa terbahak-bahak. Baru pada saat itulah Lin yang berbicara. Itu keterlaluan. Begitu kata-kata itu diucapkan, Tuan Liu dan keluarga Su berhenti tertawa. Apa maksudmu? 3 poin perlu diperbaiki. Lin yang mengulurkan 3 jari. 3 titik yang mana? Seseorang bertanya tanpa sadar. Pertama, Liu Xiaosheng tidak menyelamatkan keluarga Su, dan keluarga Su masih tidak punya apa-apa. Kedua, resep yang diperoleh keluarga Liu tidak akan berguna. Ketiga, Mahai bukan pendukungku, aku adalah pendukung Mahai. Pendukung. Kata Lin yang tenang, matanya bersinar dengan kesungguhan. Semua orang tercengang, lalu. Hahaha. Suara tawa memenuhi seluruh lobi keluarga Su. Nenek, Lin yang ini pasti gila. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia adalah pendukung Mahai. Su Meixin tertawa terbahak-bahak. Dia jelas tidak bisa menahan rangsangan itu. Kata Su Zhen sambil tersenyum. Apalagi, kamu telah merencanakan untuk melawan keluarga Su, tetapi hasilnya adalah situasi ini. Tidak ada yang bisa menahannya. Nyonya Su tua menggelengkan kepalanya, dengan sedikit keganasan di wajahnya, aku tidak bisa menyalahkanmu. Siapapun, Lin Yang, aku hanya bisa menyalahkanmu. Kau memilih lawan yang salah. Sampai jumpa besok. Lin Yang terlalu malas untuk menjelaskan. Besok, Jiang Cheng tidak akan bisa menampungmu lagi. Kalau aku jadi kamu, aku akan membawa istri dan anak-anakku dan melarikan diri secepat mungkin. Kata Liu Xiaosheng dengan tenang. Kedengarannya seperti nasihat, tetapi lebih seperti vonis. Lin Yang tidak mengatakan apapun dan pergi. Keluarga Su bersorak. Wanita tua itu mengadakan pesta besar untuk menghibur Tuan Liu. Pada saat ini, Guru Liu menjadi pahlawan keluarga Su. Tuan Liu tidak minum terlalu banyak, jadi dia bergegas kembali ke keluarga Liu dan mulai mengembangkan resepnya dalam semalam. Keluarga Su mendapatkan resep tersebut, tetapi mereka tidak berani menggunakannya karena mereka tidak cukup kuat. Begitu resep tersebut terbongkar, mereka akan dipaksa dan disuap oleh orang-orang penting. Oleh karena itu, Nyonya Su berharap bahwa dia akan cukup kuat untuk menggunakan resep ini untuk terbang ke langit. Sayangnya, harganya terlalu murah sekarang. Keluarga Liu. Tuan Liu bergegas kembali semalaman dan menelepon keluarga Liu untuk membahas masalah pembukaan pabrik farmasi. Menurutnya, semakin cepat semakin baik. Dia tidak dapat menjamin apakah Nyonya Su telah meninggalkan cadangan. Jika Nyonya Su mengambil sisanya resep lagi, jika dia menjualnya, maka keluarga Liu akan kehilangan kesempatan bagus. Kakak kedua, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Ini adalah kesempatan emas bagi keluarga Liu kita. Kita harus memanfaatkannya. Kakak, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Kumpulkan dana segera, hubungi tempat, bahan obat, dan dokter. Jangan tidur, pastikan untuk kita perlu memproduksi produk jadi dalam waktu sesingkat mungkin, mendapatkan paten, dan kemudian segera meluncurkannya di pasaran. Tidak masalah. Setelah rencana diputuskan, semua anggota keluarga Liu mulai pindah. Setelah bekerja keras sepanjang malam, Tuan Liu kembali ke vilanya dalam keadaan lelah dan berencana untuk tidur nyenyak. Dengan kondisi pasar saat ini, ia dapat menyelesaikan semua ini dalam waktu 3 hari. Namun, pada pagi hari berikutnya, berita mengejutkan menyebar di Jiangcheng. Pabrik farmasi Yang Hua telah berhasil mengembangkan obat khusus untuk menyembuhkan infak serebral dan telah memperoleh paten nasional. Pada saat yang sama, grup Dongguan yang didirikan oleh Mahai secara resmi digabungkan ke dalam perusahaan Yang Hua, dan mantan ketua Mahai hanya menduduki jabatan sebagai manajer produk. Ketika berita itu keluar, Jiangcheng terkejut.